Halo Sobat Jajan Hukum, selamat datang kembali di Jajan Hukum. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Labuan Bajo Golomori, tepatnya pada tanggal 14 Maret 2023. Jalan raya itu dibangun dalam rangka ASEAN Summit pada Mei nanti. Problemanya muncul, Sobat Jajan Hukum, di mana ada beberapa warga yang memiliki hak tanah tidak mendapat ganti kerugian, ya. Oh, miris sekali ya, Sobat Jajan Hukum. Padahal ya, hak milik dan juga kepastian dari negara memberi perlindungan hukum yang sangat kuat terhadap masyarakat yang terdampak, ya. Adapun data yang saya himpun dari berbagai media, misalnya Detik Bali, ada 51 warga Kampung Cumbi dan Kampung Kenari Desa Warloka serta Kampung Nalis Desa Mancang Tanggar yang terdapat jalan yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR itu, ya. Pastor Simon Tukan, SPD dari JPIC SPD Ruteng yang mewakili satu warga terdampak, mengatakan puluhan rumah hingga sawah digusur tanpa ganti kerugian. Ironisnya, setahun terakhir ini mereka memperjuangkan hak, namun tak kunjung dibayar. Lantas, bagaimana representasi negara dalam hal ini? Bukankah hak milik dan juga pembebasan lahan, ya, yang diambil alih oleh negara harus diberi ganti kerugian? Kepada siapa kita bertanya? Pembangunan jalan ini untuk menunjang, ya, ASEAN Summit yang akan diselenggarakan oleh Indonesia, tepatnya di Labuan Bajo pada Mei mendatang. Pembangunan jalan ini menelan biaya sebesar 481 miliar rupiah. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan jalan itu untuk mendukung konektivitas dalam mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas. Nah, hari ini kita tegaskan, kita melihat bahwa Jalan Labuan Bajo Golomori telah selesai. Pungkas Presiden Joko Widodo. Presiden yang kala itu didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyojono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTT Victor Laskodat, serta Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi saat meresmikan jalan itu. Informasi yang saya himpun dari berbagai media, aset warga yang menjadi korban penggusuran pembangunan Jalan Labuan Bajo Golomori, yakni 2 rumah permanen 2 lantai, 5 rumah permanen, 16 rumah semi permanen. Selanjutnya perkarangan seluas 14.050 meter persegi, sawah seluas 1.790 meter persegi, termasuk ladang 1.080 meter persegi. Penggusuran jalan penghubung itu dimulai Februari 2022. Lalu pada Desember 2022, sejumlah perwakilan warga terdampak mengakui awalnya menandatangani kesepakatan penggusuran jalan tanpa ganti rugi. Apalagi pemerintah daerah setempat dalam beberapa kali sosialisasi menegaskan bahwa tak ada ganti rugi aset yang menjadi korban penggusuran pembangunan jalan itu. Warga pun menandatangani persetujuan pembangunan jalan tanpa ganti rugi karena tak mengetahui aturan tentang ganti kerugian pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Seperti yang kita ketahui, ya, ganti kerugian pengadaan tanah bagi kepentingan umum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Jika ini benar-benar terjadi, bukankah sangat menyedihkan kondisi negara kita ini? Lantas, kalau bukan negara lagi yang memberi kepastian hukum kepada setiap masyarakat untuk keperluan haknya,
kepada siapa lagi kita mengadu? Ya. Sekian video saya. Salam literasi dan salam penegakan hukum.